teman-teman kelas 12 MIPA, apa kabar semuanya? Kembali lagi di pelajaran biologi bersama Bu Apri. Sebelumnya terima kasih banyak karena teman-teman sudah mengupayakan dengan usaha yang sangat baik untuk persiapan PTS biologinya. Dan hasilnya pun bagus. Oke teman-teman, setelah PTS ini kita akan melanjutkan materi, yaitu berkaitan dengan pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang proses gametogenesis, di mana di dalamnya tetap melibatkan proses pembelahan sel baik secara mitosis dan meiosis. Nah, untuk gametogenesis ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu ada spermatogenesis, yang kedua yaitu oogenesis. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana proses spermatogenesis atau pembentukan sperma dan juga oogenesis atau pembentukan ovum. Oke, baik teman-teman, kita akan bahas yang pertama yaitu berkaitan dengan spermatogenesis. Nah, berkaitan dengan spermatogenesis ataupun oogenesis sebenarnya sudah pernah kita bahas di kelas 11 semester 2, yaitu berkaitan dengan sistem reproduksi pada manusia. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu berkaitan dengan spermatogenesis atau pembentukan sperma. Nah, pembentukan sperma ini terjadi di dalam sel kelamin jantan atau yang disebut dengan testis. Teman-teman bisa lihat di gambar ini kalau lupa begitu ya, apa sih testis ya, atau bagian-bagian dari testis. Nah, ada satu bagian yang disebut dengan tubulus seminiferus, bisa dilihat. Nah, di dalam tubulus seminiferus inilah terjadinya proses spermatogenesis, di mana teman-teman sembari bisa lihat diagram gitu ya, atau alurnya. Nah, mekanisme pembentukan spermatogenesis itu terjadi di dalam tubulus seminiferus ini. Terdapat sel yang disebut dengan sel primordium, di mana sel primordium ini nanti akan mengalami perkembangan atau menuju kedewasaan dengan membentuk spermatogonium. Nah, spermatogonium atau induk sperma ini sifatnya masih diploid teman-teman, atau 46 kromosom, atau disebut juga dengan 2N. Nah, ketika itu spermatogonium akan membelah secara mitosis, begitu ya. Membelah secara mitosis, dia akan membentuk yang disebut dengan spermatosit primer, di mana sifatnya itu masih diploid atau 46 kromosom. Nah, spermatosit primer ini nanti akan berkembang menjadi spermatosit sekunder ketika dia mengalami proses pembelahan meiosis pertama. Maka dari spermatosit primer yang jumlahnya 1 kemudian berkembang menjadi 2, karena sifat dari meiosis itu ya, dia akan membelah. Kemudian masing-masing dari spermatosit sekunder inilah sifatnya adalah haploid atau N atau 23 kromosom. Oke, kemudian spermatosit sekunder ini yang jumlahnya 2 masing-masing gitu ya, 2. Nah, ini akan membelah secara meiosis kedua. Berarti adanya 2 spermatosit sekunder, ini membelah menjadi 2, ini 2. Jadi dihasilkan 4 anak. Nah, yang disebut dengan spermatid. Jumlahnya masih N atau 23 kromosom atau haploid. Nah, spermatid inilah teman-teman yang nanti ketika matang dia akan berkembang menjadi sperma. Maka satu kali proses spermatogenesis dengan satu sel primordium, dia akan menghasilkan 4 sperma. Nanti kita lihat apa sih bedanya dengan oogenesis. Nah, untuk peristiwa spermatogenesis ini berlangsung secara terus-menerus sampai si pria atau mungkin kalau kita bahas tentang hewan berarti hewan jantan gitu ya. Ya, sampai dia meninggal atau mati. Jadi terus-menerus ini diproduksi untuk siklus spermatogenesisnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang peristiwa oogenesis. Nah, ada yang berbeda antara peristiwa spermatogenesis dengan oogenesis. Kita akan lihat ya. Untuk oogenesis ini proses berlangsungnya ada di dalam kelamin
wanita atau betina, yaitu di dalam ovarium. Nah, di dalam ovarium inilah nanti sama seperti spermatogenesis tadi, ada sel yang disebut dengan primordium, merupakan calon begitu ya, yang akan berkembang menjadi oogonium. Sebenarnya istilahnya hampir-hampir sama, spermatogonium, kalau ini oogonium. Nah, oogonium atau induk ovum ini nanti akan membelah secara mitosis. Nah, hasil pembelahan ini maka akan dibentuk yang disebut dengan oosit primer. Nah, oosit primer ini terbentuk sejak bayi itu mulai dilahirkan begitu ya. Tetapi sayangnya oosit primer ini pada wanita gitu ya banyak mengalami kematian sampai sebelum mencapai kedewasaan. Jadi banyak yang mengalami kematian untuk oosit primernya. Nah, ketika bayi gini ya terjadi proses pembelahan selanjutnya, yaitu pembelahan secara meiosis 1 dengan menghasilkan yang disebut dengan oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini berarti kan harusnya 2 ya. Karena dia sudah mengalami meiosis, harusnya terbentuk 2 oosit sekundernya. Tetapi pada proses pembelahan meiosis 1 ini terjadi proses yang tidak adil. Artinya ketika sel itu membelah jadi 2, ada satu sel yang mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan satu sel. Maka pada peristiwa ini juga ada yang disebut dengan badan polar. Jadi ketika oosit primernya membelah secara meiosis 1, dia akan menghasilkan satu saja oosit sekunder, tapi yang satunya disebut dengan badan polar. Nah, ini sifatnya haploid, tetapi badan polar ini tidak bisa berkembang karena ketika pembagian cairan sitoplasma begitu dia hanya mendapatkan sedikit sekali bagian dari sitoplasma. Maka sebelum berkembang dia sudah mengalami kematian. Jadi hanya satu buah yaitu oosit sekundernya yang berkembang saja. Nah, untuk oosit sekunder ini juga teman-teman dipengaruhi ya prosesnya ini dengan hormon yang kalau teman-teman masih ingat yaitu FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, FSH ini memacu gitu ya pada wanita untuk memantau perkembangan dari oosit sekunder. Nah, tetapi kerja dari FSH ini tidak stabil, artinya masih terhenti pada proses oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini tersimpan di dalam ovarium. Kapan oosit sekunder ini akan mulai berkembang begitu ya? Nah, jika teman-teman ingat selain FSH gitu ya, kelenjar pituitari di otak kita itu juga mengeluarkan yang disebut dengan luteinizing hormone atau hormon LH. Nah, oosit sekunder ini teman-teman sementara disimpan di dalam ovariumnya si wanita sampai apa kira-kira? Nah, sampai di mana luteinizing hormone itu dikeluarkan atau disekresikan. Nah, sehingga si oosit sekunder tadi ini mampu mengalami meiosis kedua. Nah, jadi meiosis 2 itu sementara terhenti sampai si wanita itu mengalami puberitas atau munculnya LH. Nah, ketika munculnya LH itulah yang disebut dengan peristiwa ovulasi atau matangnya oosit sekunder, yaitu pindah, teman-teman bisa dilihat, yaitu pindahnya dari mana? Dari ovarium menuju tubal fallopi. Nah, disinilah yang disebut dengan matang atau ovulasi, di mana si oosit sekunder ini siap dibuahi oleh sperma. Kalau misalnya gagal, itulah yang disebut dengan peristiwa menstruasi. Kita sudah bahas itu di kelas 11, gitu ya. Jadi meiosis 2 ini berlanjut gitu ya, berlanjut ketika LH-nya sudah bekerja. Nah, terus kemudian dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan yang disebut dengan ootit. Satu buah saja. Kenapa? Karena harusnya dari spermatosis sekunder itu kan menghasilkan 2 anakan. Sama peristiwa meiosis juga mengalami ketidakadilan karena satu selnya hanya memiliki sedikit saja sitoplasma dibandingkan yang satunya. Jadi dia hanya menghasilkan satu ootit. Nah, ootit inilah yang nanti akan berkembang menjadi ovum. Nah, catatan di sini karena dalam siklus oogenesis adanya tadi ya badan polar yang mati, maka pada akhir fasenya hanya terbentuk satu saja ovum fungsional pada sekali siklusnya oogenesis.
apa sih perbedaan spermatogenesis dan oogenesis begitu ya? Bisa kita lihat yang pertama dari proses terjadinya. Jika spermatogenesis itu ada di organ kelamin jantan atau yang disebut dengan testis, jika oogenesis itu di dalam ovarium. Kemudian yang kedua pada peristiwa akhir pada fasenya di mana spermatogenesis menghasilkan 4 anakan atau sperma yang fungsional, sedangkan oogenesis hanya 1 ovum saja yang fungsional. Kemudian proses keberlanjutannya jika spermatogenesis ini berlangsung sesuai dengan umur gitu ya terus, tetapi kalau oogenesis ini terbatas, semakin berkurang gitu ya, karena setiap dia dihasilkan itu justru mengurangi kayak gitu ya. Terus kemudian pada peristiwa meiosis 1 dan meiosis 2 ini juga terjadi perbedaan. Kalau pada kelamin jantan atau spermatogenesis itu akan menghasilkan, kalau yang meiosis 1 tadi ya 2 sel anakan, kemudian meiosis 2 4 sel. Tapi kalau pada si oogenesis ketika mengalami meiosis 1 dia hanya menghasilkan 1 saja oosit sekunder yang fungsional. Kemudian ketika dia mengalami meiosis 2 dia hanya membentuk ootit 1 saja yang mengalami fungsional. Nah, itu beberapa perbedaan. Terus kemudian oogenesis itu memiliki periode istirahat yang panjang. Seperti tadi ya, dia menunda meiosis 2 sampai dengan luteinizing hormonnya aktif. Tapi kalau pria itu spermatogenesisnya itu tanpa ada hentinya, jadi berlangsung terus-menerus. Nah, itu dia beberapa perbedaan berkaitan dengan spermatogenesis dan oogenesis. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak. Proses pembelajaran biologi pada hari ini Bu Apri cukupkan. Jadi kita sudah bahas tentang spermatogenesis dan oogenesis, pembentukan sperma dan ovum pada sel kelamin jantan dan betina, khususnya pada manusia ataupun hewan. Next week kita akan bahas tentang gametogenesis pada tumbuhan. Nah, kiranya proses pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Dan jika teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa langsung memutar kembali video pembelajaran ini atau bertanya langsung dengan Pak Apri. Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.